Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada King of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat, di sini ada Ten of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Strange. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya King of Cups. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Harta yang paling berharga akan kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini seperti mengilustrasikan atau menggambarkan, ya, di mana dirimu mulai mampu menemukan keseimbangan, mulai bisa menjadi seseorang yang seimbang, tenang, berwibawa, serta selalu berpikiran maju, terbuka, dan positif. Sehingga hal inilah yang akhirnya baru-baru ini mampu membuat kamu memperbaiki setiap hubungan yang kamu jalani dengan sangat baik. Entah itu hubungan pertemanan, persahabatan, hubunganmu dengan lingkungan kegiatanmu, ataupun hubungan kamu di tengah-tengah lingkungan sosialmu. Karena kamu telah menjadi seseorang yang seimbang, gak berat sebelah. Kamu selalu melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang gak berat sebelah. Jadi di saat ada orang menceritakan ini dan itu, kamu cari tahu dulu kebenarannya. Baru kamu bisa putuskan atau simpulkan suatu permasalahan tersebut ataupun isu tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat kamu mampu membangun komunikasi yang baik, membina setiap hubungan dengan sangat hangat. Nah, selain itu, kamu juga orang yang selalu mungkin tergambar sabar di sini, ya. Sabar, pemaaf, ya. Yang lalu biarlah berlalu, yang lewat biarkan lewat, begitu. Yang penting ke depannya kamu ingin hal-hal yang terbaik. Nah, ini tergambar dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, ya. Dari caramu menuturkan ide, menuturkan gagasan-gagasan yang baik, bukan justru menceritakan keburukan dan kekurangan orang lain. Nah, sehingga hal inilah yang akhirnya mampu membuat kamu, ya, menumbuhkan rasa nyaman pada siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga teman, sahabat, tetangga, lingkungan, rekan, partner, begitu, ya, begitu sangat happy, begitu sangat nyaman jika berada di dekat kamu. Nah, hal inilah yang mampu membuat kamu semakin menemukan semangat. Karena ada kemudahan, ada support, ada dukungan, ada hal-hal baik yang bisa saling di-share. Oke, nah jadi ini menjadi salah satu harta berharga yang kamu miliki saat ini. Jadi bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kekayaan, tetapi dalam bentuk hubungan ataupun silaturahmi yang baik. Nah, ini menjadi salah satu harta
Ya, menjadi salah satu berkah. Karena dengan hubungan yang baik, dengan silaturahmi yang gak terputus, maka langkah kita di dalam menjalani hari-hari, menjalani kegiatan, tentu akan ada ya kemudahan di sana, support di sana, peluang ataupun kesempatan muncul ya dari hal-hal, dari lingkungan-lingkungan yang mungkin sangat tertarik, sangat nyaman dengan kita. Oke, nah beberapa dari kamu juga mulai menemukan keseimbangan di dalam hubunganmu dengan pasanganmu, di dalam hubunganmu dengan keluargamu. Mungkin saat ini kamu telah benar-benar mampu menjadi seseorang yang sangat tahu diri. Ya, kamu mampu menempatkan waktu, membagi waktu berkualitas dengan sangat baik. Ya, ada waktu berkegiatan, ada waktu bersosialisasi, dan tentunya ada waktu berkualitas untuk orang-orang tercinta. Nah, dari situlah mereka merasakan kembali kehangatan, kehadiran dirimu di tengah-tengah mereka. Nah, saat itulah maka hubungan akan semakin harmonis dan mereka semakin menyayangimu, semakin mengetahui bahwa kehadiranmu sangat penting bagi kehidupan mereka. Nah, ini juga menjadi salah satu harta berharga. Nah, jadi dengan keseimbangan, kamu benar-benar mampu memiliki hubungan-hubungan yang positif, hubungan-hubungan yang baik, serta mampu membuat hubungan ini adalah hubungan yang saling support, saling dukung, bukan saling menjatuhkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi mungkin ya kamu adalah orang yang pernah berada di situasi yang bisa dikatakan lingkungan yang gak nyaman. Kenapa? Karena dulu kamu sempat berada di tengah-tengah orang-orang yang toksik. Berada di tengah-tengah energi negatif yang begitu besar ada di sekitarmu. Ya, entah itu dari teman, dari sahabat, dari lingkungan, dari rekan, yang mungkin mereka selalu adu domba, yang mungkin mereka selalu bermuka dua, di depan lain, di belakang lain, ataupun selalu mencari-cari, menceritakan kesalahan dan kekurangan orang lain. Ya, nah makanya ke depan ya, kamu nggak ingin ini terjadi lagi di dalam hidupmu. Karena apa? Karena di masa lalu, di saat kamu berada di lingkungan yang toksik ini, kamu benar-benar berusaha keras bagaimana agar bisa keluar dari circle ini. Dan akhirnya kamu bisa keluar, akhirnya kamu bisa beranjak pergi. Tentunya dengan begitu banyak kata maaf, dengan memaklumi, mungkin mereka melakukan karena ada kepentingan di sana. Karena ada mungkin situasi dan keadaan yang membuat mereka berperilaku demikian. Nah, kamu coba mengerti dan kamu coba maafkan. Makanya kamu gak ingin lagi berada di lingkungan, di circle yang seperti itu. Oke, makanya kamu di saat ketemu teman, sahabat, ya, lingkungan kegiatan atau lingkungan sosialmu, sedapat mungkin kamu nggak ingin, ya, berpikiran, berkomunikasi, ya, yang nggak benar begitu. Kamu sebisa mungkin kamu coba, ya, komunikasi dengan positif di saat berbincang. Kalau bisa itu menceritakan ide, menceritakan gagasan, ya bukanlah justru menceritakan orang lain. Karena apa? Karena kamu tahu betul berada di circle yang toksik itu sangat tidak mengenakan, sangat tidak menyenangkan. Oke, makanya baru-baru ini kamu mampu keluar ya dari circle ataupun lingkungan yang memiliki energi negatif yang begitu besar. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini adalah kemauan yang besar. Jadi, dengan keinginan yang keras, kemauan yang besar, akhirnya kamu bisa beranjak pergi dari situasi yang gak nyaman. Nah, jadi di saat sekarang kamu mulai benar-benar bisa nih tekun, fokus ya pada kegiatanmu, pada pembenahan dan penataan setiap unsur-unsur yang ada di dalam kehidupanmu.
Nah, sehingga kamu benar-benar bisa menjadi seorang yang menguasai bidang kegiatanmu. Yang benar-benar ingin tahu, ingin belajar, ingin bertanya. Bagaimana caranya agar kamu benar-benar bisa menjadi ahli dan profesional di bidang kegiatanmu. Seperti tergambar di kartu ini ya. Kamu tampak begitu sangat antusias, begitu sangat optimis ya di dalam melakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Sehingga saat ini tergambar kamu mampu menghidangkan ya sebuah makanan ataupun minuman yang benar-benar lezat dan benar-benar membuat orang sangat tertarik dan menikmati apa yang kamu suguhkan. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini. Jadi di saat kamu benar-benar menguasai ya bidang kegiatanmu, maka akan banyak pihak-pihak yang senang. Akan banyak pihak-pihak yang puas. Dan dengan begitu, peluang dan kesempatan untuk kamu melangkah lebih jauh itu akan semakin terbuka. Nah, dengan apa? Dengan kemauan yang besar, keinginan yang sangat kuat yang kamu miliki. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini jelas. Chariot adalah perjalanan. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu mulai mengerti, mulai sadar, mulai menjadi dewasa, mulai menjadi bijak, sehingga kamu benar-benar mampu mengendalikan dirimu, mampu menempatkan dirimu di posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, sehingga kamu akan mampu mengatasi apapun permasalahan yang ada di dalam hidupmu saat ini dengan sangat baik. Ya, mengatasi permasalahan tanpa merugikan orang lain. Kalau bisa, permasalahannya selesai dan saling menguntungkan. Nah, inilah salah satu yang membuat orang-orang semakin nyaman, semakin senang ada di dekat kamu. Sehingga kamu akan semakin disupport, semakin didukung di setiap langkahmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jelas ini adalah situasi yang bahagia, ya. Kebahagiaan karena mungkin ya hubungan nggak ada lagi perselisihan, nggak ada lagi pertengkaran, ya, nggak ada lagi yang namanya iri-irian begitu ya. Karena mungkin kamu membangun komunikasinya dengan baik dan ditambah dengan sikap yang positif, ya. Selalu ramah, selalu bersahaja begitu ya, nggak banding-bandingkan diri begitu ya, sehingga situasi yang bahagia inilah yang akhirnya membuat kehidupanmu semakin berkah ya, langkahmu semakin dituntun ke jalan-jalan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Strength. Nah, Strength jelas adalah kekuatan, ketahanan, ketangguhan begitu ya. Kamu benar-benar bisa melewati apapun ya. Prosesmu selama ini kamu jalankan dengan sangat baik. Ya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kamu coba hadapi ya. Dengan hati yang terbuka, dengan kepala yang dingin begitu ya, dengan pemikiran yang tenang begitu, sehingga saat ini kamu benar-benar mampu memiliki kekuatan ya untuk menaklukkan siapapun hatinya yang ada di sekitarmu, tentunya dengan hal-hal baik yang kamu miliki, dengan kelembutan, kesahajaan ya, tutur peribahasa yang santun begitu ya. Ditambah kamu orangnya jujur, bertanggung jawab, nggak drama, nggak neko-neko. Nah, hal inilah yang membuat kamu mampu menyentuh hati siapapun ya dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Sehingga kemudahan di setiap langkahmu itu semakin terus kamu rasakan di sepanjang perjalananmu. Ataupun di kemudian hari begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jelas ya. Jadi semakin ke sini akan semakin ada perbaikan, akan semakin ada peningkatan pada bidang kegiatanmu karena kesempatan, peluang semakin bermunculan. Nah, di saat itulah akan ada kesejahteraan, akan ada penghasilan yang semakin lancar. Ya, yang dulunya mungkin selangnya mampet, nah kali ini aliran airnya begitu deras karena selangnya udah plong, nggak ada lagi yang nyumbat.
Oke, nah dengan kesejahteraan, dengan perbaikan finansial yang baik, maka kamu akan benar-benar temukan kebahagiaan. Kamu bisa penuhi kebutuhanmu, penuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, berikan mereka kehidupan yang layak, serta kamu juga bisa berbagi, bersedekah, membantu, berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga hubungan manapun yang kamu jalani saat ini akan semakin terasa hangat, akan semakin terasa bermanfaat dan positif ke depannya. Oke? Saya rasa itu adalah harta yang sangat berharga yang wajib kita jaga dan kita pelihara di dalam kehidupan kita. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan mampu menghadirkan ataupun menggapai ya setiap hal-hal baik yang ada di dalam hidupmu. Ya, entah kemajuan, peningkatan secara kegiatan, secara finansial, ataupun memperbaiki hubungan-hubungan agar semakin baik, agar semakin positif dan semakin hangat. Ya, dan dengan begitu kamu akan benar-benar bisa rasakan kebahagiaan, kenyamanan di dalam kehidupanmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.